pagi. Semoga Anda sehat selalu jaga kesehatan. Kalau Anda keluar rumah, tetap menggunakan masker. Kemudian kalau Anda dari luar, cuci tangan sebelum masuk ke dalam rumah supaya anggota keluarga Anda terjaga dari COVID-19. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai proses pencetakan papan PCB atau proses manufacturing papan PCB. PCB itu kepanjangannya adalah Print Circuit Board. Ada 4 langkah dalam proses manufacturing papan PCB. Langkah yang pertama adalah proses transfer layout. Ini ada layout ke papan PCB. Langkah yang kedua adalah proses etching. Proses etching itu adalah proses pelarutan logam-logam. Di papan PCB ini ada logam. Jadi kita akan melarutkan dengan asam yang cukup kuat dan menggunakan zat kimia pada bagian-bagian yang tidak terlindungi dari layout. Nah, langkah yang ketiga adalah proses pengeboran. Proses pengeboran adalah proses kita melubangi bagian-bagian yang sudah kita tentukan. Contohnya pada bagian kaki-kaki komponen dari layout yang kita sudah buat. Nah, langkah yang keempat itu adalah proses silvering. Proses silvering adalah proses di mana kita akan melapisi logam-logam atau kita akan melapisi PCB pada sisi logamnya supaya tidak mengalami proses oksidasi atau proses pengkaratan. Nah, contoh papan PCB yang berkarat adalah seperti ini ya. Kalau kita tidak lindungi, tidak lapisi, maka dia akan mengalami oksidasi dan pastinya hasilnya jelek. Nah, contoh yang sudah melalui proses silvering adalah ini. Kita lapisi dia. Langkah yang pertama adalah proses transfer layout ini ke papan PCB. Syarat dari layout yang kita transfer ke papan PCB adalah tinta dari layout ini harus tinta serbuk. Kenapa tinta serbuk? Karena itu mudah menempel di papan PCB. Kenapa tidak tinta yang inkjet atau yang tinta cair? Karena itu tidak bisa menempel di papan PCB. Alasannya itu ada 3 metode dalam proses transfer layout ke papan PCB. Metode pertama adalah metode penyinaran. Cuman metode ini tidak akan kita bahas karena metode ini cukup mahal untuk dilakukan. Nah, biasanya proses penyinaran itu kita menggunakan cairan positif seperti ini. Nah, cairan ini harganya bisa sampai 300 ribuan. Jadi kita skip untuk metode ini. Nah, metode yang kedua adalah metode menggunakan transfer layout ini ke PCB dengan menggunakan setrika. Nah, itu metode yang cukup umum yang biasa kita gunakan. Nah, yang ketiga dengan metode menggunakan cairan atau zat kimia. Yang biasa kita gunakan adalah autan. Seperti ini. Ada kelebihan dan kekurangan dari metode-metode 3 metode yang kita sebutkan itu. Kalau kelebihan dari metode penyinaran menggunakan cairan positif ini, itu hasilnya lebih bagus. Ketelitiannya cukup tinggi dan kebanyakan industri menggunakan metode ini. Nah, yang kedua, metode menggunakan setrika. Kelebihannya adalah kita gampang karena setiap orang punya setrika, setiap rumah punya setrika. Jadi kita gampang untuk mencari. Nah, yang ketiga, autan. Ini lebih gampang lagi untuk mencarinya karena tetangga atau kedai tetangga pun ada. Ya, kita gampang untuk mencari. Sebelum kita masuk ke metode kedua dalam proses transfer layout ke papan PCB, kita perlu tahu dulu namanya proses print layout ke kertas. Nah, di sini kita menggunakan 2 metode kertas, yaitu kertas biasa, kertas HVS biasa ya, dan kertas stiker, kertas seperti ini. Kemudian untuk kertas biasa nanti kalian bisa print langsung ya dari printer laserjet atau print langsung dari fotokopi.
Kalaupun fotokopinya nggak bisa print, berarti kalian harus print dari rumah yang pakai tinta inkjet atau tinta cair. Kemudian kalian bawa ke fotokopi dan suruh orang fotokopi untuk print di kertas biasa. Kenapa harus di fotokopi? Karena di fotokopi itu tintanya tinta serbuk. Tujuannya kita mencari tinta serbuk. Jadi pastikan layout yang kalian transfer itu, yang kalian fotokopi, yang kalian print itu dalam bentuk tintanya tinta serbuk. Kalau tinta biasa, tinta yang cair itu nggak bisa, karena kita nggak bisa melengketkan tinta ini ke papan PCB ini. Ya. Untuk kertas stiker ada cara khusus tersendiri ya. Kertas stiker ini kan ada dua bagian. Bisa kita buka yang ini. Kemudian ini kan ada bagian yang atas. Bagian yang atas ini yang lengket dan bagian yang di bawah. Nah, bagian di bawah ini kan sering dibuang sama orang ya. Nah, kita hanya menggunakan bagian yang ini, yang paling bawah. Sedangkan yang ini kita buang aja. Terus kenapa pakai ini kertas stiker? Hasil kertas stiker dengan hasil kertas VS itu lebih bagus kertas stiker. Nah, nanti kalian bisa juga langsung bawa ke fotokopi. Setelah kalian buka yang bagian stikernya, kalian buka seperti ini, bawa fotokopi, kemudian minta orang fotokopi tersebut untuk memfotokopi ke kertas ini. Itu pun kalau orang fotokopinya mau ya. Di bagian mana yang tinta itu harus menempel atau layout itu harus menempel? Di bagian yang agak licin. Sini agak kasar, yang ini bagian ini agak kasar, kemudian yang ini agak licin. Langkah selanjutnya adalah kita potong. Ini sudah saya potong ya. Kemudian kita amplas PCB yang akan kita gunakan. Amplasnya sedikit aja, gunanya untuk menghilangkan karat. Kemudian kita hilangkan debunya atau residu dari proses pengamplasan tadi menggunakan air atau menggunakan tisu yang basah. Kemudian kita keringkan pakai tisu. Kebetulan tisunya nggak ada ya. Terus kita tempelkan layout tersebut ke sini. Kita tempelkan ke sini. Terus kita alas. Kita alas. Tujuan alas ini adalah supaya tidak koyak ini ketika kita melakukan proses penyetrikaan. Kemudian karena kita sudah menghidupkan setrikanya tadi dengan kondisi panas maksimal, kita cabut setrika tersebut. Kemudian kita gosokkan ke permukaan layoutnya, digosok sampai merata. Sampai merata ya. Ingat, jangan sampai koyak. Ini setrikanya kurang ini. Kenapa dengan metode nyetrika ini sama kayak mesin fotokopi? Mesin fotokopi itu untuk memprint atau mengcopy dokumen-dokumen yang ada, itu menggunakan heater. Dia menggunakan pemanas untuk menempelkan tinta ke kertas. Ini sama kayak gini juga, kita melakukan proses pemanasan kertas dengan tujuan tinta serbuk tersebut lengket ke papan PCB yang kita gunakan. Proses penyetrikaan ini lebih kurang 3-5 menit, jangan terlalu lama. Kemudian jangan sampai gosong, jangan sampai terlalu gosong lah.
Pastikan semua bagian dari layout itu tersetrika, terpanasi dengan baik. Karena kalau ada bagian yang tidak terpanasi dengan baik, dia tidak akan nempel tinta serbuk tersebut. Ya. Nah, kira-kira sudah 3 menit. Kemudian kita lihat, kita intip sedikit aja ya. Hati-hati panas. Oh, panas. Kita intip ya, tapi jangan kita buka langsung. Oke, sepertinya sudah ini ya, sudah lengket. Tapi supaya tidak mengalami kecacatan nanti ya, kita dinginkan dulu ini. Kita dinginkan, terus kita bawa ke air. Kita bawa ke air ya. Tujuannya supaya dia dingin. Jadi ketika kita angkat, rangkaian atau layout itu tidak ikut terkelupas. Tujuannya itu aja. Atau kalau kalian tunggu sampai dia dingin juga nggak masalah. Kita kelupas baik-baik supaya tidak terkelupas ininya, tintanya. Nah, ini contohnya, ini ikut terkelupas dia. Ya, hasilnya seperti ini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita memastikan atau ngecek rangkaian. Jika ada rangkaian yang putus, ada jalur yang putus, maka kita harus sambung. Contohnya yang seperti ini putus, ini kita harus sambung. Kemudian yang seperti ini, rangkaiannya yang cacat, kita harus sambung ya. Kemudian yang seperti ini kita harus hitamkan. Kita harus hitamkan supaya apa? Supaya dia pada saat etching nanti dia tidak ikut terkikis, tembaganya tidak ikut terkikis. Oke, kita masuk ke langkah ketiga, yaitu metode menggunakan autan. Nah, metode menggunakan autan kita butuh beberapa bahan. Yang pertama pastinya layout. Layout ini bisa kita, kertas layout ini adalah kertas biasa ya, kertas HVS biasa. Makanya kita menggunakan autan tuh bisa pakai kertas biasa ini. Nah, yang selanjutnya ada ini, ada amplas untuk ngamplas paper PCB, autan tersendiri. Kemudian kita butuh gunting dan kertas mica. Nah, yang pertama kita potong dulu. Kertasnya. Kertas ini kertas HVS biasa aja nih. Potong seperti ini. Ini layout yang sudah kita fotokopi atau yang sudah kita print ya. Nah, kemudian kita lakukan proses pengamplasan. Amplas ini bisa kita temukan di toko bangunan, atau kalau nggak ada amplas kita pakai gosokan kuali. Gosokan kuali yang besinya itu. Kita amplasnya satu arah, nggak boleh seperti ini. Jadi ngamplasnya harus satu arah. Setelah kita mengamplas, maka kita harus membersihkan permukaan PCB-nya dengan tisu yang sudah dibasahkan, atau kita bawa ke toilet, kemudian kita basahkan, kita bersihkan, dan kita lap. Nah, kemudian kita tempelkan layout yang sudah kita buat ke papan PCB seperti ini.
Terus kita lapisi dengan kertas atau langsung plastik ya. Ini plastik mika. Kemudian autannya kita buka dan kita lumuri di atasnya. Seberapa banyak sampai dia cukup basah, sehingga tinta serbuk yang ada di layout tersebut menempel pada papan PCB. Ingat, ini harus, kalau kebanyakan dibuang. Dan dipastikan kertas ini tidak lari dari papan PCB-nya. Nah, setelah kita memastikan seperti ini, kita lapisi dan kita gosok-gosok ke semua layoutnya. Hati-hati ketika menggosoknya, jangan sampai bergeser, karena kalau bergeser nanti hasilnya tidak bagus. Koin ini bisa menggunakan koin seperti ini ya, tapi disarankan koinnya permukaannya tidak tajam, tidak terlalu tajam. Kita pastikan semua bagian dari layout itu sudah digosok maupun jalur-jalurnya. Oke, coba kita intip untuk memastikan apakah layout tersebut sudah tertempel di papan PCB atau tidak. Oke, sepertinya sudah berhasil ya. Kita intip seperti ini. Jika ada yang belum nempel, maka kita harus mengulang kembali. Kita lihat lagi bagian di sini. Oke, kira-kira hasilnya seperti ini. Nanti bekas-bekas dari kertas ini kita bersihkan menggunakan air yang mengalir. Pelan-pelan, karena bisa mengelupas dari layoutnya itu sendiri. Nah, setelah kita bersihkan sisa-sisa kertas yang ada di sini, yang ada di layout, kemudian kita cek jalurnya. Setelah kita melakukan proses transfer layout ke PCB, maka kita akan masuk ke proses etching. Proses etching ini kita menggunakan dua metode, cuman untuk kali ini kita hanya membahas metode menggunakan cairan kimia periklorid. Nah, kalian juga bisa menggunakan cairan kimia yang namanya campuran HCl plus H2O2. Kalian bisa lihat di internet ya. Kemudian bisa juga menggunakan campuran antara Fixal dengan Vanis. Fixalnya dua botol, maksudnya 2 tutup botol, kemudian Vanisnya 1 tutup botol. Oke. Nah, kalau pakai Fixal dan Vanis itu cukup lama kita melarutkannya, cukup lama, mungkin sekitar 30 menit. Nah, kalau untuk HCl dan H2O2 itu cukup cepat, sekitar 5 menit. Tapi masalahnya untuk mencari cairan kimia tersebut, HCl dan H2O2 itu cukup susah untuk kita dapatkan. Nah, pada kali ini kita akan mencoba menggunakan periklorid.
Variclorin ini bisa kalian temukan di toko-toko elektronik yang menjual komponen-komponen elektronika. Nah, pastikan ketika kalian menggunakan variclorin ini, kalian menggunakan sarung tangan. Jika tidak, dia akan menempel di tangan kalian dan itu cukup lama hilangnya. Hati-hati dengan lingkungan sekitar meja. Makanya kita alas pakai koran atau kertas lain ya. Tujuannya supaya nanti variclorin ini, FeCl3 ini tidak menempel di lingkungan. Kita masukkan. Kemudian variclorin ini harganya sekitar 5 ribuan ya, 5 ribuan. Kemudian kita campurkan dengan air. Ini 500 ml, maka kita buat sekitar setengahnya. Airnya saya sarankan pakai air yang agak panas supaya proses pelarutan papan PCB lebih cepat. Cuman karena nggak ada air panas, kita coba pakai air dingin ini aja, nggak apa-apa. Oke. Semakin pekat semakin bagus. Cuman kalau terlalu pekat, dia bisa menempel di papan PCB. Bagian yang ini yang tidak bisa larut, kita buang aja supaya tidak mengganggu pada proses etching. Nampak asap ya? Kita buang di sini. Kemudian ini layout hasil dari menggunakan setrika. Ini layout dari menggunakan autan. Kita masukkan. Terus kita goyang-goyang. Seberapa lama kita melarutkan PCB ini tergantung dari kepekatan cairan variclorinnya. Atau sampai tembaga yang tidak terlindungi oleh tinta hampir mirip seperti bagian belakang dari PCB, bagian seperti yang ini. Ini bagian tembaganya, ini bagian yang tidak ada tembaganya, kira-kira seperti itu. Cairan kimia ini atau variclorin ini tidak boleh dibuang sembarangan. Contohnya ke tanah. Kenapa? Karena akan merusak tanah. Karena sifatnya asam, asamnya kuat. Jadi bagaimana proses pembuangannya? Proses pembuangannya karena ini asam, maka kalian harus campurkan dengan basa. Basa itu seperti sabun. Sabun itu basa, linso itu basa. Kalian campurkan ke dalam. Nah, setelah itu baru boleh dibuang. Nah, sepertinya sudah larut ya tembaganya. Kita lihat seperti ini. Ini sudah larut. Kita bisa angkat. Kemudian kita bersihkan pakai air mengalir. Jangan di ini ya, di wastafel kalian bersihkan seperti ini karena dia bisa lengket cairan variclorin ini. Seperti ini nih. Ini awalnya bening jadi kayak berkarat seperti itu. Jadi hati-hati. Kalian bisa bisa lap pakai tisu terus seperti ini. Ini air biasa ya, tidak air khusus. Hati-hati kena cipratan dari cairan FeCl3, karena kalau kena cipratan dari cairan FeCl3
baju kalian atau permukaan yang kena cipratan akan rusak. Proses selanjutnya adalah kita amplas, kita menghilangkan tinta-tinta ini yang menempel karena kita tidak butuh ya. Kita hilangkan pakai amplas. Nah, selain pakai amplas, kalian juga bisa menggunakan cairan kimia atau pakai bensin. Berikut hasil percobaan kita hari ini. Dapat kita simpulkan bahwa print layout harus menggunakan tinta serbuk yang density atau kepekatannya tinggi. Yang kedua, proses transfer layout dengan setrika lebih baik dibandingkan autan, tetapi autan lebih mudah ditemukan. Yang ketiga, proses etching lebih mudah menggunakan cairan FeCl3, tetapi residu dari cairan tersebut mengganggu lingkungan jika dibuang sembarangan. Yang keempat, jika tidak ditemukan cairan FeCl3 atau ferric chloride, kita bisa menggunakan campuran 1 tutup botol Vanish dan 2 tutup botol cairan Fixal. Tetapi proses pelarutan tembaga agak lama, sekitar 30 menit lebih.